Tuhan, sungguh inilah yang kami tahu, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan inilah yang kami mau, Tuhan. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dalam minggu Prapaskah yang kedua ini. Tuhan, ajar kami melihat begitu Allah mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga Dia boleh melayakkan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini, Tuhan, Engkau boleh berbicara secara pribadi bagi kami. Firman-Mu boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu itu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakannya, Tuhan yang boleh menyertainya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Bapak Ibu, hari ini, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang kedua. Kita kembali melihat 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita semuanya saat ini. Saya kita semua boleh buka Alkitab kita dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Saya akan bacakan bagi kita ayatnya yang dimulai dari ayat 33. Disambung dengan ayat 39 hingga ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama?" Ayatnya yang ke-41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ada begitu banyak falsafah yang diajarkan kepada kita. Ketika kita kecil, kita pasti diajarkan apa yang pantas dan yang tidak pantas, baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan. Misalnya, di dalam kita berkata-kata, biasanya orang tua ngajarin kita kalau lagi ngomong sama orang yang lebih tua, gunakan bahasa yang sopan. Makanya di bahasa Indonesia ada banyak kata ganti ya. Saya, aku, kamu, dia, kita, kami, engkau gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya ingat kita diajarkan atau saya diajarkan gitu ya. Ketika ngomong dengan orang yang lebih tua, jangan gunakan kata aku. Karena aku ditujukan kepada orang yang sepantaran. Tetapi gunakan kata saya. Tandanya kita lebih menghormati orang itu. Kita dianggap lebih sopan. Nah kalau di rumah saya ya Bapak Ibu ya. Saya punya nickname, nama kecil lagi gitu ya. Yang gak ada di nama saya ini, nama panggilan. Entah disebut nama panggilan atau bukan, tapi itu menjadi nama panggilan di rumah. Jadi kalau saya ngomong dengan mama, papa saya gitu ya, terutama mama gitu ya. Jadi saya akan bilang begini, "Ma, ya gini. Jadi saya menggunakan kata ya.
Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, menurut orang Chinese, kata yaya itu kata yang baik untuk menggambarkan seorang perempuan yang sopan. Sama seperti kata oe untuk menunjukkan laki-laki, gitu ya. Saya benar nggak ya? Tapi saya nggak tahu. Tapi kata itu, yaya itu menjadi nickname saya akhirnya di rumah. Dan tetangga-tetangga di sekitar panggil saya, ya bukan Indri lagi gitu ya. Kalau Vina mereka nggak kenal Bapak Ibu. Jadi antara Indri, Yaya itulah nama panggilan saya ke di rumah. Nah, ketika berkata-kata dengan orang yang lebih tua, kita diajar untuk menggunakan kata yang lebih sopan, kata yang lebih baik, kata yang lebih pantas kita tujukan kepada mereka. Itu dalam berkata-kata. Dalam berbusana, berpakaian Bapak Ibu, juga kita diajarkan bukan, ini pakaian yang pantas untuk kesini, pakaian yang pantas untuk kesini. Ya, mama saya selalu membagi itu pakaian ada golongannya. Ini baju untuk di rumah, ini baju untuk hari-hari kalau keluar jalan, ini baju untuk ke gereja, ini baju untuk kalau misalkan pesta gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya datang ke gereja, pakai baju you can see, bukan hanya sekedar you can see my ketek gitu ya. Tetapi saya pakai baju strip begini dengan satu tali, rok dengan agak panjang tetapi belahan yang panjang, yang tinggi. Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu katakan? Gak pantas bukan? Saya menggunakan baju itu. Terlepas saya dari hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan. Tapi kita akan berkata ketika kita melihat orang yang berpakaian demikian ke gereja, kita bisa bilang baju itu gak cocok, gak pantas kamu pakai baju itu ke gereja. Nah Bapak Ibu itu baru sekedar masalah baju, masalah kata-kata, pengucapan. Hal yang pantas dan tidak pantas. Ada banyak hal lagi Bapak Ibu, hal yang pantas dan yang tidak pantas. Yang kita tahu, yang kita terima, yang kita adopsi dari orang tua kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah di dalam perikop yang kita baca ini juga Bapak Ibu, ada orang-orang yang dikatakan pantas dan yang tidak pantas. Kita baca tadi setidaknya ada 3 tokoh bukan? 2 penjahat dan 1 Yesus. Bagi Bapak Ibu, yang pantas untuk dihukum itu siapa? Tentu kita semua sepakat berkata 2 orang penjahat itu pantas untuk dihukum, pantas untuk disalibkan. Sedangkan Yesus tidak pantas untuk disalibkan. Bapak Ibu, salib merupakan hukuman mati yang bisa dikatakan hukuman yang paling terkutuk. Kalau kita mungkin zaman sekarang itu hukuman mati. Kalau kita divonis hukuman mati, berarti apa? Berarti kesalahan kita ini begitu besar. Sehingga kita tidak layak mendapatkan hukuman yang ringan. Nah salib adalah hukuman yang paling buruk. Paling terkutuk, paling hina. Dan orang-orang yang disalib juga bisa dikatakan dia adalah orang yang terkutuk. Orang yang paling hina di antara semua penjahat yang lain. Nah sampai Bapak Ibu kita mungkin bertanya, kalau memang salib itu adalah hukuman yang paling terkutuk, yang paling hina, yang ditujukan untuk orang yang paling terhina, apakah hukuman itu pantas untuk Yesus? Sampai ayat 33 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu, kalau Yesus kita katakan dia tidak pantas untuk disalibkan, tetapi di dalam posisi penyalipan, Yesus dikatakan tepat berada di tengah-tengah dari kedua penjahat itu. Artinya apa? Artinya adalah dia yang paling jahat, dia yang paling terkutuk, dia yang paling terhina. Di antara
dua penjahat yang ada di sisi kanan kirinya. Bapak Ibu bisa dibayangkan dengan keadaan yang demikian, mungkin kita kenapa begitu ya? Bertanya, kok kenapa? Sungguhkah Yesus pantas untuk disalibkan? Bapak Ibu, Yesaya 53 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan demikian. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi, yaitu yang Yesaya 53 tadi. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kenapa Yesus sampai bisa disalibkan, Bapak Ibu? Karena ini. Karena dia harus menggenapi nas dalam perjanjian lama bahwa dia harus disalibkan di antara pemberontak-pemberontak. Kenapa dia harus menggenapi? Tentu karena cinta kasihnya Tuhan bagi manusia. Sehingga dia rela harus menggenapi dan dia harus melakukan itu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita melihat dua orang penjahat itu yang kita katakan jahat, yang kita katakan pantas untuk menerima hukuman salib itu. Apa yang dilakukan dia? Bapak Ibu, waktu Yesus disalibkan, tentu dua orang itu ada ya, dua orang penjahat itu. Banyak orang di sekitar Yesus, prajurit, orang-orang yang lainnya yang ada berkumpul di situ. Yang mereka lakukan adalah mereka mengolok-ngolok Yesus. Mereka mencaci maki Yesus. Mereka mencerca Yesus. Dan yang dilakukan oleh dua penjahat ini adalah mereka pun mencerca Yesus. Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 27, di sana Matius dan Markus juga menjadi rujukan paralel dari kitab yang kita baca. Di sana Matius dan Markus mengatakan bahwa dua orang penjahat ini itu mencela Yesus, menghina Yesus, mencerca, mencaci maki Yesus. Gak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Salah satu seorang penjahat dari dua itu dikatakan di pasal yang tadi kita baca, Lukas 23 ayat 39, dikatakan bahwa ia menghujat Yesus. Ayat 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukan hanya mencela Bapak Ibu. Mungkin bagi Yesus kalau dua penjahat ini mencela, mengejek Yesus gitu ya. Ya udahlah. Dan Yesus pun dari pagi gitu ya hingga siang, hingga dia mati. Dia mendengar celaan yang diberikan oleh orang banyak ketika itu. Dia mendengar caci maki yang ditujukan kepada dia. Dia juga mendengar, tetapi Bapak Ibu, si penjahat ini bukan hanya sekedar jahat karena melakukan kejahatan. Dia tahu selama hidupnya dia jahat. Tetapi udah di kayu salib pun, sudah tergantung, sudah tersalib di kayu salib. Kok masih sempat-sempatnya buat jahat, mencela orang. Bapak Ibu pernah diejek atau pernah mengejek? Kalau diejek sama orang, Bapak Ibu, kalau orangnya lebih baik dari kita, lebih berpengetahuan dari kita, lebih mengerti hal tersebut dari kita. Mungkin kita masih bisa lebih terima ya ejekannya. Dibandingkan kalau kita diejek oleh orang yang dia aja gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, pengetahuannya gak lebih baik dari saya, moral hidupnya gak lebih baik dari saya. Kita pasti sulit menerima celaan itu, bukan ejekan itu. Tetapi Yesus, Bapak Ibu, ketika itu, Yesus menerima semua apa yang dilakukan oleh orang banyak ketika itu. Siapa sih perampok ini? Sampai-sampai dia bisa disalib
gitu ya. Bapak Ibu, dua orang penjahat ini adalah mungkin hidupnya sebagai perampok itu udah biasa. Dia berzinah, dia mungkin kalau sekarang korupsi, melakukan banyak hal penyimpangan, seks bebas, lalu kemudian memakai obat-obatan terlarang dengan bebas. Ada begitu banyak hal yang merugikan orang lain, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dua orang penjahat ini. Karena itu Bapak Ibu, siapa yang pantas untuk dihukum di kayu salib? Kalau kita tahu hal demikian, pasti kita akan tetap berkata, tetap dua penjahat itu yang pantas untuk dihukum, untuk disalib. Menariknya Bapak Ibu, kisah dua orang penjahat yang disalibkan ini. Di sana dikatakan bahwa salah satu dari penjahat itu bertobat. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ada hal yang menakjubkan di atas kayu salib, di mana nyawa sebentar lagi melayang, hilang, terenggut. Ada seorang penjahat yang bertobat. Pantaskah dia mendapatkan pertobatan dari Tuhan? Bapak Ibu, mari saja kita semua melihat hal yang pertama. Mengapa orang ini bisa bertobat? Yang pertama, dia menyadari Bapak Ibu, keberdosaannya dan hukuman Allah itu menanti dia. Ayat yang ke-40 hingga ayat 41 di sana dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu, seorang penjahat yang dikatakan bertobat ini, kemudian dia bisa berkata, tidakkah kamu takut kepada Allah? Bukankah balasan ini, hukuman ini adalah balasan yang setimpal hasil dari perbuatan kita? Dia katakan itu kepada temannya. Ya, setelah temannya itu menghujat Yesus itu, dia berkata, tidakkah kamu takut? Dan bukankah hukuman ini adalah hukuman yang setimpal untuk kita terima atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan? Bapak Ibu, bagi seorang penjahat ini mungkin ya, arti salib adalah sebuah hukuman. Hal yang pantas untuk dia terima. Hal yang layak untuk dia terima. Hasil dari perbuatannya. Bahkan kalau kita melihat kata aslinya, kata selayaknya itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaios yang berarti secara adil. Sehingga penjahat yang bertobat ini bisa berkata demikian Bapak Ibu, memang selayaknya. Memang sudah seadilnya, sepantasnya kita menerima hukuman ini. Nah Bapak Ibu, mungkin kita juga berpikir yang sama dengan penjahat ini. Bahwa sebuah hukuman salib itu memang benar-benar pantas untuk mereka terima. Bapak Ibu, saya ingat sekali ya dulu waktu kecil. Kalau mama saya nih, saya lagi gak bisa ngerjain PR gitu ya. Atau dulu waktu zaman saya masih kecil tuh perkalian itu kan harus dihafal gitu ya. Dimulai dari 1 kali 1, 1 kali 2, 9 kali 8, 8 kali 7 gitu ya. Makin lama makin susah kan ya. Kalau gak hafal, dapat hukuman Bapak Ibu dari mama saya. Ya. Entah itu dipukul tangannya, atau saya lagi gak bisa ngerjain PR matematika gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu saya gak gitu suka matematika ya, makanya saya per itu ya. Per berapa dikali per berapa, di dalam kurung ditambah per berapa, wah udah ngejelimet buat saya itu ya. Buat mama saya itu hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau saya gak bisa mengerjakan itu, saya dihukum. Hukumannya apa? Macam-macam. Kadang-kadang saya disetrap, di luar rumah, gak boleh masuk gitu ya.
nggak boleh nonton TV, wah macem-macem. Bapak Ibu, itu hukuman yang saya terima. Kalau saya nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa ngerjain PR, nggak hafal perkalian. Kita terima hukuman. Dan kita pasti setuju Bapak Ibu, ada hukum sebab akibat. Kalau kamu berbuat salah, maka kamu pasti akan mendapatkan hukumannya. Kalau kamu melakukan hal yang tidak baik, pasti kamu akan dapat balasannya. Nah, Bapak Ibu, ini pandangan kita orang kebanyakan. Dan kita juga percaya bahwa dan melihat bahwa hukuman salib yang ditujukan kepada dua orang penjahat itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka ingat. Untuk mereka terima. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana ia bisa bertobat? Salah satu seorang penjahat ini bagaimana dia bisa bertobat? Alkitab memang tidak memberi kita banyak. Tidak dengan jelas, tidak dengan gamblang, Alkitab itu menceritakan bagaimana proses si salah satu penjahat ini bertobat. Tetapi Bapak Ibu, di dalam saya baca-baca gitu ya dari beberapa literatur, dari beberapa pandangan. Di sana mengatakan bahwa ketika si penjahat ini melihat bagaimana Yesus ketika dia disalibkan. Dimulai dari ketika Yesus itu dicambuk oleh para penjahat, oleh para prajurit, disiksa oleh mereka para prajurit. Lalu kemudian Yesus diolok-olok oleh orang banyak, dicaci maki oleh orang banyak ketika itu. Bahkan ketika mereka dua penjahat ini mengolok-olok Yesus. Salah satu penjahat yang bertobat ini dia melihat Yesus tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiam diri. Bahkan yang diperbuat Yesus adalah apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah Bapak Ibu, banyak penafsir mengatakan bahwa karena perkataan Yesus inilah, makanya salah satu penjahat itu kemudian bertobat. Dia melihat Yesus ini ketika dia diolok-olok, dicambuk, dipaku tangan dan kakinya. Yesus tidak melakukan hal apapun. Tetapi dia malah berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Kalimat ini Bapak Ibu yang mengubahkan hati seorang penjahat ini menjadi percaya bertobat kepada Kristus. Bapak Ibu, saya membayangkan ya, ketika si penjahat itu berada di kayu salib, dia begitu kesakitan, dia meronta-ronta. Yang dia perlukan apa? Hanya satu. Entah itu suara yang lembut, entah itu orang yang mengasihi dia. Karena saya yakin orang banyak ketika itu tidak suka dengan penjahat itu. Bahkan mungkin orang banyak ketika itu juga mengolok-olok penjahat itu. Kamu pantas dihukum, pantas dihukum. Tetapi mungkin kalau saya bayangkan dari sisi penjahat ini, ketika dia menerima hukuman itu di kayu salib itu, dia hanya membutuhkan satu. Seorang yang datang kepadanya. Orang yang dia rindukan. Yang berkata dengan baik. Dan Yesus ketika itu berkata dengan sungguh-sungguh, ya Bapa ampunilah mereka. Sama seperti halnya demikian Bapak Ibu, kalau misalkan kita lagi punya masalah gitu ya. Punya masalah, gak bisa kita ceritain ke siapapun termasuk ke pasangan kita. Tetapi kemudian pasangan kita ini atau orang tua kita datang ngelus-ngelus punggung kita. Gak apa-apa. Kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa. Bapak Ibu, bukankah kalimat itu menggugah hati kita, bukan? Ada sesuatu yang menyejukkan, ada sesuatu yang menghangatkan hati kita. Nah demikian juga dengan penjahat itu Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka.
Itu adalah kalimat yang begitu menyejukkan hatinya, yang begitu membuat hatinya begitu hangat. Bahwa ada satu pribadi yang mengampuni dia, yang berdoa kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang dialami oleh penjahat ini, ia melihat Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh juga dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dia mendoakan manusia, orang yang berdosa. Inilah yang membuat dia, penjahat itu, bertobat. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang menakjubkan yang dialami oleh penjahat ini. Dia menyadari akan kebutuhan belas kasih Allah di dalam hidupnya. Ayat yang ke-42 di sana dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kalimat ini diucapkan Bapak Ibu setelah salah satu orang penjahat itu mengatakan atau mencemooh Yesus, mengejek Yesus, menghina Yesus. Dan setelah dia katakan kita memang layak untuk dihukum. Tetapi perkataan yang kemudian yang dilakukan, yang diucapkan oleh seorang penjahat yang bertobat ini adalah, Yesus, tolong ingat aku ya kalau nanti kamu datang. Bapak Ibu, penjahat ini gak minta untuk diselamatkan. Padahal penjahat yang satunya lagi waktu dia mengejek Yesus, kalau engkau itu adalah Mesias Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan aku. Ya kan, kata salah satu penjahat itu. Tetapi si penjahat yang bertobat ini menyadari siapa dirinya Bapak Ibu. Dia tahu dia perlu belas kasih Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak meminta untuk Tuhan selamatkan aku. Tetapi dia bilang, Tuhan, Yesus, ingatlah aku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah permintaan yang yang begitu sekali kalau kita baca dengan begitu baik perkataan ini. Ini adalah sebuah permintaan yang begitu yang memelas, begitu mengharapkan belas kasihannya dari seorang Yesus. Ingatlah akan aku. Dia menyadari Bapak Ibu hidup dia tidak bagus, tidak baik. Dia menyadari sepanjang hidupnya dia berbuat dosa. Dia menyadari perbuatan-perbuatan itu enggak layak untuk Yesus itu selamatkan. Dia tidak meminta dirinya untuk tidak dihukum. Tetapi yang dia minta belas kasih Allah untuk Yesus boleh mengingat dia. Seorang penjahat yang di akhir hidupnya bertobat ketika dia melihat dan mendengar perkataan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah ia menyadari akan keberdosaannya dan membutuhkan akan belas kasih Allah di dalam kehidupannya, ada perubahan iman yang dialami oleh sang penjahat ini. Ada iman yang begitu keluar dari, pernyataan iman yang keluar dari mulut seorang penjahat. Adalah bahwa ia yakin Yesus itu adalah seorang raja. Ayat 42 lanjutannya yang tadi. Apabila engkau datang sebagai raja. Atau lebih tepatnya, apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat when thou comes into thy kingdom. Apabila engkau masuk dalam kerajaanmu, Tuhan tolong ingatlah aku. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa dalam pemahaman penjahat ini mengenai Kristus atau mengenai Yesus. Tetapi saya yakin penjahat ini pernah mendengar kisah Yesus. Setidaknya ya selama Yesus ada di dunia, Yesus melakukan banyak pelayanan, dia melakukan banyak mukjizat. Saya yakin orang ini pernah mendengar hal-hal tentang Yesus. Tetapi saya tidak tahu seberapa dalam
Dia mengenal Yesus, bahkan ia yakin Yesus itu Mesias. Saya tidak tahu Bapak Ibu seberapa dalam. Yang saya tahu adalah dia sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, dengan Kristus ketika dia disalib. Ketika dia mendengar perkataan Yesus yang menyejukkan itu. Lantas kemudian dia bilang, apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Bapak Ibu, dia percaya bahwa hidup bukan hanya sekedar di dalam dunia ini. Tetapi ketika nanti pun setelah ia mati ada kehidupan. Hukuman yang dia terima bukan hanya sekedar hukuman yang ada di dunia ini. Tetapi dia percaya bahwa hukuman setelah akhir hidupnya juga ada. Oleh karena itu ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi di kayu salib itu, dia memiliki pernyataan iman yang sungguh-sungguh dalam. Apabila engkau datang sebagai raja. Dia sadar Bapak Ibu, oleh karena itu dia tidak memohon untuk dirinya diselamatkan. Dia hanya memohon untuk diingat dan dia mengubah arah hidupnya. Yang tadinya mencela Yesus, yang tadinya berbuat jahat kepada orang-orang banyak. Di akhir hidupnya kita lihat, dia memiliki satu iman yang sungguh. Matthew Henry di sana mengatakan demikian. Dia mengakuinya sebagai Tuhan, penjahat itu ya. Yang memiliki kerajaan dan percaya bahwa dia, Yesus, sedang memasuki kerajaan itu. Dan memiliki kuasa di dalamnya. Dan mereka yang dikasihinya akan berbahagia. Bapak Ibu, adakah kita memiliki iman yang dalam mengenai siapa Yesus? Adakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus itu adalah seorang raja yang mengampuni setiap dosa-dosa kita? Adakah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita terima adalah Sang Juru Selamat? Ayat 43 Bapak Ibu, Yesus menanggapi perkataan dari orang penjahat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, bukan besok, bukan tahun depan, bukan lusa, bukan bertahun-tahun kemudian, bukan berabad-abad. Tetapi Yesus katakan, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, kata hari ini adalah satu kata yang berisi satu kepercayaan bahkan juga jaminan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang Yesus berikan kepada manusia yang bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika si penjahat ini berkata, ingatlah aku apabila engkau datang di dalam kerajaanmu. Yesus menanggapinya dengan kata, hari ini juga. Bukan hanya sekedar mengingat Bapak Ibu yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Bukan hanya sekedar mengingat. Tetapi Yesus membawa sang penjahat yang bertobat itu ke dalam kerajaannya. Ke dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Kalau orang berkata, biar kamu selamat, maka kamu harus dibaptis. Salah. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Kalau orang banyak berkata, supaya kita masuk surga adalah dengan rajin beribadah, rajin ke gereja, aktif ikut persekutuan, aktif ikut kegiatan gereja. Salah.
Ibadah kita tidak menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang Allah berikan kepada manusia, orang-orang yang bertobat. Yesus ketika itu nggak bilang, kalian loh ya. Tetapi Yesus bilang, hari ini juga kamu. Berarti satu orang ketika dia berkata, kamu. Dia nggak bilang kalian. Berarti Bapak Ibu keselamatan hanya Allah berikan bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Keselamatan bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita membantu orang lain, sumbang ke gereja. Bukan. Bapak Ibu, penjahat ini sempat berbuat baik apa? Bukankah dia selama hidupnya justru merugikan orang banyak? Kalau dikatakan keselamatan itu karena ibadahnya penjahat ini, ibadahnya seperti apa? Kalau dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti dia tidak akan minta kepada Yesus untuk Yesus mengingat dia. Gak ada waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengampunan, anugerah keselamatan Yesus berikan karena anugerah, karena kasih-Nya kepada kita. Dia ingin kita orang-orang yang berdosa itu memiliki suatu kesempatan untuk kita bertobat, mengakui bahwa Ia adalah juru selamat di dalam hidup kita. Dan mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya gitu ya. Bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saya nggak akan jelaskan panjang lebar tentang Firdaus. Tetapi yang saya percaya Firdaus itu adalah surga. Mungkin ada orang yang berkata Firdaus itu ruang tunggu, tempat api penyucian gitu ya. Bagi saya Firdaus itu adalah surga. Kalau Firdaus itu adalah ruang tunggu, ya. Masa Yesus juga masuk ruang tunggu? Kan enggak ya, logikanya gitu ya. Kan Yesus juga enggak masuk ruang tunggu. Tetapi kan Yesus berkata hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga kita bersama-sama dengan Yesus di dalam surga ketika kita mengaku percaya kepada Dia. Dan Pak Tong Bapak Ibu melalui kisah ini dia berkata demikian. Melalui Kristus, kematiannya memberikan kita kehidupan. Bagi orang banyak ketika itu mungkin berpikir Yesus sudah mati. Kalau memang dia sungguh-sungguh Allah, Mesias, maka dia tidak akan mati. Tetapi di dalam Kristus atau melalui Kristus kematiannya itu memberikan kehidupan. Melalui Kristus kegagalan itu menjadi kesuksesan. Banyak orang berkata, oh Yesus mati berarti misi dia di dunia ini gagal. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu melalui kegagalan yang dialami oleh Yesus. Yang mungkin menurut pandangan orang itu gagal. Ada kesuksesan. Mungkin dia gagal membawa murid-muridnya untuk menyatakan imannya di depan orang banyak. Tetapi Bapak Ibu lihat bukan kemudian setelah itu murid-murid itu begitu dengan giat, begitu dengan sukacita memberitakan Injil itu, memberitakan Kristus itu kepada orang banyak. Bagi orang banyak itu gagal, tetapi bagi Yesus itu adalah sebuah kesuksesan. Melalui Kristus kita ketika Ia dipermalukan, ada kemuliaan yang lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia dipermalukan di depan orang banyak ketika itu Bapak Ibu, ada kemuliaan yang Yesus berikan.
dibandingkan dengan dunia ini. Melalui Kristus di dalam kelemahan ada kuasa yang tidak ada bandingnya. Kelemahan diganti dengan kuasa, Bapak Ibu. Kekecewaan ia ganti dengan pengharapan. Meskipun kadang kita merasa kecewa, tetapi di dalam Kristus, melalui Kristus, kekecewaan itu adalah sebuah pengharapan untuk kita boleh tetap terus melihat kepada Tuhan. Untuk kita boleh tetap terus bersekutu kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam minggu Prapaskah ini, kita kembali diingatkan siapa diri kita. Apakah kita orang yang layak untuk menerima pengampunan Tuhan bagi kita? Apakah kita orang yang pantas untuk kita dianugerahi keselamatan? Hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang berkata, Tuhan aku bukan orang yang pantas, bukan orang yang layak. Bapak Ibu, Tuhan kasih kita waktu, kasih kita kesempatan untuk kita boleh bertobat. Untuk kita boleh menerima Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kalau kita berkata, Tuhan aku ini seorang pendusta, aku ini seorang pezina, aku ini seorang koruptor. Tuhan kasih kesempatan kepada kita Bapak Ibu untuk kita kembali mengingat akan kasih-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu mari milikilah Dia. Imanilah Yesus di dalam diri kita. Percayalah kepada Dia bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semuanya. Bahwa Dia adalah satu-satunya kehidupan bagi kita sekalian. Hidup bukan hanya kita memikirkan saat kita ada di dunia ini. Tetapi mari kita memikirkan bagaimana setelah nanti kita tidak di dunia ini. Pilihannya hanya dua. Mau ke surga apa ke neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu milikilah Dia. Percayalah kepada Dia. Bertobatlah kepada Dia. Kalimat ini juga Tuhan tujukan kepada kita. Orang-orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat yang menyejukkan, kalimat yang menghangatkan. Tetapi maukah kita menerima kalimat itu di dalam hati kita? Mengimani sang pribadi itu di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang merasa diri tidak layak. Yang kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak pantas menerima kebaikan Tuhan, menerima pengampunan Tuhan. Tetapi hari ini kalau Tuhan izinkan untuk kami boleh mengenal Engkau, mengenal pribadi itu. Tuhan biarlah hati ini boleh terbuka dengan lebar. Dan biarlah Engkau boleh leluasa bekerja di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau sampai saat ini kami seperti dua orang penjahat tadi Tuhan. Yang mengolok-olok Engkau, yang mencaci maki Engkau, yang mengeluh kepada Tuhan. Yang menyalahkan setiap kehidupan kami, nasib ini, hidup kami ini. Tuhan ampuni kami.
Biarlah kalimat yang Engkau katakan kepada penjahat ini Tuhan, biarlah juga boleh menghibur kami. Ketika kami sungguh-sungguh yakin percaya kepada Engkau. Hari ini juga aku akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Hari ini juga firman Tuhan berkata kepada kita semua, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau saat ini kami kembali mengingat akan kesengsaraan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami, biarlah kami sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan kami boleh memaknainya dengan baik Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh hidup takut akan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang sudah Engkau lakukan di dalam dunia ini menjadi tidak sia-sia bagi kami Tuhan. Tetapi biarlah pengorbanan-Mu itu boleh kami hidupi di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.